2028. Di sini dengan adanya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kecerdasan majemuk. Ke ceritanya, alangkah lebih baiknya saya sedikit memberikan gambaran tentang ciri khas wanita Bugis. Yang pertama itu adalah perempuan Bugis sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan dan solidaritas seperti yang terkandung dalam konsep Siri Napace. Nah, mereka diajarkan untuk mempertahankan harga diri dan martabat keluarga. Kemudian yang kedua itu adalah perempuan Bugis dikenal dengan pakaian adat yang anggun dan elegan, seperti baju bodoh dan kain sarung yang dililitkan di pinggang. Pakaian ini yang sering digunakan dalam upacara adat dan acara resmi. Perempuan Bugis sedari kecil diajarkan untuk bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, mencuci, memasak, dan lain sebagainya. Mungkin langsung saja kita melanjut ke ceritanya. Kecil di Makassar, hiduplah seorang gadis cantik bernama Andini, putri dari kepala desa yang terhormat. Andini adalah keturunan Andi, yang berarti ia memiliki darah biru yang dihormati di masyarakat Bugis. Andini terkenal sebagai gadis cantik, baik, sopan, dan murah senyum. Kalau kata orang Bugis sih namanya melebi. Suatu hari, seorang laki-laki dari luar pulau Sulawesi bernama Arga datang ke desa tersebut untuk meninjau sebuah lokasi pertambangan. Ia tidak sengaja bertemu dengan Andini, serta ia mengikuti sebuah rapat tentang terbukanya suatu pertambangan di tempatnya. Andini yang kebetulan mahasiswa hukum di salah satu universitas yang ada di sana menolak rencana akan pembangunan tersebut karena khawatir akan mengganggu keamanan dan ketertiban desa. Arga yang hadir sebagai peninjau lokasi pertambangan terkesan dengan kecerdasan dan keberanian Andini. Saya tidak setuju dengan adanya pertambangan di kampung kami, ucap Andini dengan tegas. Loh, kenapa? Kami kan akan membayar tanah bahkan pajak, tanya salah satu teman Arga. Kampung kami terkenal dengan kesuburan dan kemakmurannya. Jika adanya pertambangan di sini, itu akan membuat kampung kami tercemar. Air yang keruh dari limbah pertambangan akan mengalir di laut. Itu akan membuat ikan-ikan juga akan mati. Ekosistemnya juga akan rusak. Bagaimana dengan nelayan? Mereka akan mencari ikan di mana? Lalu, bagaimana dengan pertanian jika tanahnya kalian ambil? Mereka akan berkebun di mana? Tapi, mereka sendiri yang sukarela menjual tanahnya kepada kami. Arga yang sedari tadi diam, mengamati dan akhirnya bersuara. Itu karena kalian menawarkan dengan harga tinggi. Mereka tidak tahu apa dampak dari pertambangan ini, ucap Andini kesal namun tetap berusaha dengan sopan. Ini sudah Mina, memang masyarakat sendiri yang sukarela menawarkan tanahnya, ucap kepala desa dengan nada Sulawesi. Tapi teta, rusai nanti tanah kampung tak ada mi nanti tanahnya orang-orang desa. Ulang mi dulu nak. Nanti teta sampaikan apa yang terjadi di sini. Cerita setelah pertemuan itu, Arga tidak bisa melupakan Andini. Ia merasa tertarik dengan kepribadian dan kecantikan gadis itu. Namun ketika ia mencoba untuk mendekati Andini, ia tahu bahwa ayah Andini tidak akan menyetujui hubungan mereka. Dari yang ia dengar dari masyarakat, ayah Andini ingin putrinya menikah dengan seorang yang memiliki darah biru yang sama, sehingga mereka dapat mempertahankan tradisi dan status sosial mereka. Selain itu, Arga juga mengkhawatirkan ayah Andini tidak akan setuju dengan perbedaan agamanya. Ia bahkan tidak percaya dengan adanya Tuhan. Namun, makin ingin jauh, Arga malah semakin susah untuk melupakan Andini. Dengan berbagai cara yang ia lakukan, bahkan ia hampir setiap hari datang ke rumah Pak Desa, berpura-pura membahas soal pertambangan. Namun nyatanya, ia hanya ingin melihat Andini. Namun begitu, Andini terkesan cuek, bahkan tidak peduli dengan kedatangannya, karena Andini masih kesal dengan pertambangan di kampungnya. Namun bagaimana lagi, warga yang setuju bahkan lebih banyak daripada warga yang tidak setuju. Makin lama tinggal di kampung tersebut, Arga malah semakin dibuat kagum oleh adat istiadat di kampung itu. Dimulai saat ia ikut dalam kegiatan mapel bola atau pindah rumah, melihat langsung acara mapa dendang maupun si gajang lala lipa. Nah, terlebih
makanan khas mereka. Salah satu yang paling ia sukai adalah coto Makassar dan tidak ketinggalan dengan yang namanya burasa. Semua itu yang semakin membuat tekadnya untuk melamar Andini agar ia memiliki alasan kuat untuk tetap tinggal di kampung itu. Karena pada dasarnya jika kontrak kerjanya sudah habis, maka ia akan kembali ke tempat kerjanya semula. Namun pada saat ia akan pergi melamar Andini, ia dikejutkan dengan undangan pernikahan dari gadis itu. Undangan itu dibawa oleh salah satu rekan kerjanya, dan sedikit mengulik informasi dari temannya, ternyata Andini dijodohkan oleh ayahnya dengan harapan bahwa pernikahan ini akan mempertahankan tradisi dan status sosial mereka. Pria yang dijodohkan dengan Andini juga termasuk keturunan dari darah biru dan dia seorang dokter muda. Namanya adalah Andi Raffi. Dan dari yang ia dengar juga, Andi ini tidak memiliki pilihan lain selain menerima pilihan dari ayahnya. Temannya juga berkata bahwa perjodohan tersebut sudah sangat lazim dan biasa di kampung ini. Mengetahui kabar pernikahan Andi ini tentu membuat ia sangat sedih. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima keputusan ayah Andi ini serta menyaksikan Andi ini menikah dengan orang lain dengan cara pernikahan yang megah dan adat istiadat